Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Historia. Jejak langkah kali ini kita akan berkunjung ke Museum Wayang Banyumas yang diberi nama Museum Wayang Sendang Mas, seni pedalangan khas Banyumas. Museum ini terletak di Kompleks Pendopo Sipanji yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas Lama sebelum dipindahkan ke Purwokerto. Baiklah, langsung saja kita menuju ke museum tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, Sobat Historia, Museum Wayang Banyumas yang diberi nama Sendang Mas ini mulai dibangun tahun 1982 dan diresmikan tanggal 31 Desember 1983 oleh Ketua Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi. Jadi kalau kita mau masuk ke museum ini ternyata sangat murah, Sobat Historia. Jadi tiket itu hanya Rp1.000 saja, sangat terjangkau bahkan untuk anak-anak sekalipun. Kalau kita berbicara mengenai sejarah wayang, berdasarkan prasasti Kuti yang ditemukan di daerah Joho Sidoarjo, bahwa ternyata wayang sudah ada sejak tahun 762 Saka atau sekitar tahun 840 Masehi. Jadi sudah sangat lama. Dan kalau kita masuk ke Museum Wayang Banyumas ini, setelah pintu tiket, kita disambut oleh 3 patung. Yang pertama adalah patung Bawor yang menggambarkan karakter orang Banyumas yang cablaka, sportif, apa adanya, dan 2 patung singa. 2 patung singa ini mungkin filosofinya menggambarkan tentang keberanian. Nah, di museum ini koleksi yang ada, yang pertama begitu masuk adalah koleksi seperangkat gamelan dengan wayang dan kelirnya yang sudah siap untuk dipentaskan. Kemudian koleksi-koleksi yang lainnya, misalnya adalah ini wayang kulit khas Banyumas tempo dulu, yang konon ini dibuat pada masa kerajaan Pajang. Berarti sekitar tahun 1500-an, masanya Sultan Hadiwijaya. Kemudian koleksi yang lain juga masih banyak. Ya, koleksinya masih banyak. Ada berbagai macam jenis wayang. Di antaranya adalah wayang suluh yang digunakan untuk memberikan penyuluhan. Ini diciptakan oleh Raden Mas Sutarto Harjowahono tahun 1947. Kemudian ada wayang krucil. Ini mirip wayang kulit purwa, tetapi menampilkan kisah tentang Damar Wulan. Di samping wayang krucil, ada juga ini adalah wayang suket. Nah, wayang suket ini pernah terkenal karena jasa Ki Slamet Gundono, seorang dalang dari Tegal. Koleksi berikutnya adalah wayang potehi. Wayang potehi itu adalah wayang Cina yang ceritanya tentang misalnya Sampek dan Nio Ing Tei. Sampek atau Nio Ing Tei. Ini. Kemudian di sebelah wayang potehi ada 2 macam wayang golek. Yang pertama adalah wayang golek menak atau wayang tengul. Ini ceritanya berdasarkan kitab Menak yang berisi tentang penyebaran agama Islam. Di samping wayang golek menak ada juga wayang golek purwa yang kisahnya tentang Mahabharata dan Ramayana. Selain beberapa jenis wayang, di sini juga ada koleksi tentang perlengkapan pementasan wayang. Misalnya ada belenco atau lampu penerangan, keprak,
kemudian ada cempala atau dodok, dan juga keris sebagai aksesoris, serta beberapa contoh alat untuk membuat wayang atau menatah sungging. Juga merupakan bagian dari koleksi ini adalah wayang beber. Wayang beber itu dinamakan wayang beber karena kisahnya dibentangkan, kemudian Pak Dalang itu menceritakan. Sementara di sisi sebelah timur adalah berbagai macam gambar seperti gambar Punakawan, Semar, Bawor, Gareng, dan Petruk. Jadi kalau wayang khas Yogyakarta namanya Bagong, kalau di Banyumasan namanya Bawor. Di sisi timur ini juga digambarkan beberapa adegan dunia pewayangan. Misalnya ada cerita adegan tentang Babat Kali Serayu. Babat Kali Serayu, kemudian juga ada adegan Abiasa Krama atau Abiasa Kromo. Abiasa itu adalah kakek moyangnya Pandawa. Kemudian juga ada penggambaran lakon yang merupakan sindiran terhadap perilaku manusia, yaitu adegan Bawor dadi ratu. Nah, Bawor ini adalah salah seorang anggota Punakawan, putra dari Ki Lurah Semar. Di sini digambarkan menjadi ratu sebagai sebuah sindiran terhadap kondisi masyarakat yang mungkin seperti di dalam cerita sinetron Dunia Terbalik. Kemudian di bagian belakang, di sini terdapat penggambaran adegan lakon Bisma Gugur dari adegan 1 sampai 8. Sebagaimana kita ketahui, Bisma itu adalah kakek moyangnya Pandawa maupun Kurawa. Sehingga ketika dia gugur dalam perang Baratayuda, kedua belah pihak turut berduka cita. Dan di sebelah barat gedung utama terdapat gedung kecil yang di situ terdapat 2 ruangan. Nah, di dalam ruangan yang pertama di gedung kecil ini, di situ isinya adalah menggambarkan penjelasan tentang wayang Gagrak Banyumas atau pakeliran gaya Banyumasan yang terdiri dari 2 gaya. Yang pertama itu adalah Gagrak Banyumasan gaya Lor Gunung. Dalam gaya ini, dialek asli yang digunakan oleh Pak Dalang adalah dialek asli Banyumasan, yaitu Ngapak. Sementara gaya yang kedua, yaitu Gagrak Banyumasan Pesisiran atau Kidul Gunung, ini sudah terkontaminasi dengan pedalangan Gagrak Kedu dan Yogyakarta. Sehingga dialek yang digunakan oleh Pak Dalang dalam menceritakannya itu sudah merupakan bahasa campuran. Kalau orang Banyumas mengatakannya adalah bahasa Bandek. Jadi kalau orang Banyumas menyebut orang Jogja itu dengan istilah bahasanya adalah bahasa Bandek. Sobat Historia, tokoh dalang yang sangat terkenal di sekitar Banyumas adalah Ki Sugito Purbocarito dari Kedung Banteng, dan tentu yang paling legend adalah almarhum Ki Sugino Siswocarito dari Notok. Bagi Sobat Historia mungkin tahu bahwa era 80-an adalah kejayaan Ki Sugino sampai tahun 2000-an awal. Sementara di ruang sebelahnya isinya adalah berbagai macam benda purbakala yang ditemukan di sekitar wilayah Banyumas, seperti berbagai macam tombak, berbagai macam ukuran tombak, kemudian juga ada koleksi-koleksi yang lain
seperti ada koleksi yang terbuat dari batu-batu yang merupakan penemuan benda pada era prasejarah. Yang dimaksud prasejarah adalah era di mana pada saat itu manusia belum mengenal tulisan, atau dikenal juga dengan istilah lain yaitu prehistorik, prasejarah, yang sekarang dikenal dengan istilah praaksara. Sobat Historia, di ruangan yang terakhir ini kita juga melihat koleksi yang ditemukan di daerah Banyumas. Juga ada koleksi berupa beberapa uang, dalam koleksi uang logam dan uang kertas yang mungkin sekarang sudah tidak kita jumpai di pasaran. Kemudian juga ada sipoa atau sempoa yang merupakan kalkulator pada zaman old atau zaman dulu yang digunakan oleh pedagang untuk menghitung uang. Sementara koleksi terakhir di ruangan ini adalah berupa beberapa jenis tosan aji atau keris. Beberapa contoh keris juga kita jumpai di sini. Oke, Sobat Historia, demikian kunjungan kita ke Museum Wayang Banyumas, Museum Wayang Sendang Mas. Semoga dengan kunjungan ini dapat memberikan manfaat, khususnya pendidikan bagi para generasi muda untuk selalu menghargai peninggalan adiluhung nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya wayang. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menonton video kami. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe video dari kami. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.